لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القربون وتمام كل شيء وأمور إلى حضرة سيدنا حبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح جميع أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا إلى روح سيدنا حسن البصري وسيدنا عثمان البغدادي وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وشهاد يوم كشف الأنوار بن أبي إسماعيل البنجري وأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى كريم منان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى به السلف الصالح، وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبنى الآبدين ودخل الذاكرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين، وقال رضي الله عنه واستعمال أوان الذهب والفضة. Sambungan daripada dosa seluruh badan, yaitu memakai segala bejana-bejana yang dibikin daripada emas dan daripada perak. Sama ada semuanya emas atau semuanya perak, atau sebahagiannya perak dan sebahagiannya emas, atau sebahagiannya emas sebahagiannya tembaga. Wa tariqatuha ayatina'uha, dan lagi dosa seluruh badan menyimpan akan bejana-bejana yang di atas itu tadi. Jadi memakainya dosa seluruh badan, menyimpannya pun dosa seluruh badan. Seperti diletakkannya di atas mata benda dengan ketiadaan dipakai, karena menyimpannya itu akan membawa sewaktu-waktu memakainya. Imam Ramli telah berkata, haram memakainya pada ketika tidak ada tempat, tidak ada wadah yang lainnya bagi laki-laki walaupun masih kanak-kanak, dan bagi perempuan walaupun masih kanak-kanak. Maka diharamkan atas wali kanak-kanak membiarkan akan kanak-kanak itu memakai bejana emas atau perak itu tadi. Demikian haram pula membikin bejana itu. Ini yang pembikinnya. Dan haram mengambil upah bagi yang tukang bikin itu. Dan andai kata pemerintah merusak akan bejana itu memang tugasnya nahi mungkar, maka tidak wajib menggantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'kulu fi aniyati al-dhahabi wal fiddah wa la tashrabu fi sihafiha.
Janganlah kamu memakan sesuatu, memakai wadahnya sesuatu itu emas dan perak. Dan janganlah kamu meminum sesuatu, memakai akan bejana itu tadi. Maka dihubungkan dengan bejana itu yang lain daripadanya. Contoh seperti alat-alat untuk menjelak mata, itu dosa seluruh badan memakainya kalau dibikin dari emas atau perak. Tempat jelaknya yang dibikin dari emas dan perak, besar kecilnya sama, dosa seluruh badan juga. Dan misalnya lagi jarum dari emas dan perak tidak boleh dipakai, hukumnya dosa seluruh badan. Untuk dipakai mengeluarkan kesulitan di antara dua gigi, dibikin cermin atau dibikin sendok. Min salatin aw ghayriha aw fi'luhu ma'a tarki ruknin lahu aw ma'a syabrin aw ma'a fi'li mubtidin lahu. Dan meninggalkan sesuatu yang hukumnya diperlukan atas dirinya, dosa seluruh badan. Meninggalkan fardu min sholatin, dari sembahyang, aw ghairiha, atau lainnya seperti menuntut ilmu, aw fi'luhu ma'a tarki ruknin lahu, dan memperbuat yang fardu tetapi tertinggal satu rukun daripadanya seperti tumaninah, hukumnya dosa seluruh badan. Atau mengerjakan yang fardu tapi meninggalkan satu syarat daripada syaratnya, seperti umpama sembahyang tidak menghadap kiblat, atau fi'li mubtidin lahu, atau sembahyang umpama beserta memperbuat yang membatalkan akan sembahyang itu, seperti menolehkan mukanya dengan maksudkan sambil bergaya-gaya, sambil bergaya-gaya seperti memalingkan muka walaupun dada tidak ikut. Maka bergaya-gaya sambil sholat hukumnya dosa seluruh badan. Wa tarkul jumu'ati ma'a wujudiha 'alaihi, dan meninggalkan sembahyang Jumat apabila masih diwajibkan Jumat kepada orang itu, yaitu dengan sempurna syarat-syarat wajibnya yang sudah kita kenal. Di antaranya bahwa khatibnya harus fasih, imamnya harus qari, dan rukunnya khutbah harus komplit. Tapi kalau syarat-syarat wajib Jumat kurang, seperti umpamanya khatibnya bukan qari, bukan fasih, atau imamnya bukan fasih, atau
jamaahnya kurang dari 40 yang betul-betul mustautin, artinya orang yang bukan musafir, maka meninggalkan Jumat apabila syarat wajibnya tidak cukup, itu tidak termasuk dosa. Selama Jumat masih wajib hukumnya karena cukup syaratnya, orang yang meninggalkannya itu adalah dosa seumur atau seluruh badan. Adapun orang yang berlayar di hari Jumat, maka dilihatlah dulu. Apabila di tengah perjalanan ia bisa melaksanakan sholat Jumat, maka boleh. Tapi kalau diperkirakan tidak sampai sholat Jumat di perjalanannya, maka wajib ditunda sesudah sholat Jumat. Wa adamil udhri yang kedua, kalau wajib Jumat sudah cukup, tapi orangnya uzur, maka tidak menjadi dosa dia tidak sholat Jumat karena uzur. Adapun uzur Jumat maka sangat banyak dan kitabnya sangat banyak. Oleh sebab itu, apabila ada orang tidak sholat Jumat, janganlah kita segera menuduhnya munafik atau sebagainya. Karena boleh jadi di dalam kitab yang dipegangnya yang sahih ada tercantum bahwa diri beliau adalah uzur. Apalagi kalau orang-orang yang tidak sholat Jumat karena uzur yang tidak diketahui orang lain, hanya beliau yang tahu itu termasuk golongan waliullah, maka kita menuduh orang wali itu dengan tuduhan yang tidak sebenarnya, berarti kita itu memusuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkasnya yang lebih bagus dan menguntungkan adalah baik sangka kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Di antara anak cucu keturunan Datuk Kalangpayang bertemu di alam rohani dengan Datuk Kalangpayang dengan pertemuan yang dibilang sahih, maka Datuk Kalangpayang mengatakan bahwa anak kunci daripada kebaikan dunia dan akhirat seperti ilmu dan amal-amal soleh adalah sebagaimana beliau mengambil akan gurunya, yaitu Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman yang disebut Syekh Samman Madani. Hanya anak kuncinya itu husnudzon, baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada Rasulullah. Kalau sabda Nabi SAW, dua perkara yang tidak ada mengatasinya oleh suatu kebaikan, yaitu baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada hamba-hamba Allah. Imam Syafi'i telah berkata, orang yang baik sangka adalah ciri yang akan membawa dia husnul khotimah. Artinya sebaliknya, orang yang buruk sangka, sangka itu hanya di dalam hati dan di pikiran, bukan keluar lidah. Kalau kita menyangka orang meninggalkan kewajiban tanpa uzur, maka namanya kita buruk sangka. Tapi kalau dilidahkan, maka hukumnya mengubah. Buruk sangka itu, ujar Imam Syafi'i menyatakan bahwa dia akan su'ul khotimah. Imam Ghazali telah berkata bahwa buruk sangka itu bersumber
dari dua perkara. Pertama, karena marah. Kalau kita marah kepada seseorang, maka terbukalah pintunya buruk sangka kepada yang dimarahi. Jadi karena ada didahului oleh marah, maka sangka-sangka kita kepada orang itu lalu buruk. Yang kedua, kasih dan cinta. Kalau kita lebih banyak cinta dan kasih kepada seseorang, maka terbukalah pintunya buruk sangka kepada orang yang lebih dikasihi dicintai. Itu contoh. Kalau seorang perempuan melipat cinta kepada suaminya, maka apabila suaminya itu berlayar atau berjalan ada undangan, maka pulangnya terlambat. Timbullah di hati istrinya buruk sangka. Jangan-jangan mampir di rumah perempuan yang lain. Nah, buruk sangkanya ini cemburunya itu karena kelipatan saya. Jadi jumlahnya kebaikan yang paling tinggi adalah baik sangka kepada Allah dan hamba-hamba Allah. Keburukan, kejahatan yang paling tinggi adalah buruk sangka kepada Allah dan hamba-hamba Allah. Sumber daripada buruk sangka adalah pertama, ada di hati kita bekas permusuh, lalu sisanya ada marah yang disebut dendam. Maka bagaimanapun kalau kita menaruh dendam kepada seseorang, pasti ada buruk sangka terhadap orang itu. Lalu timbullah kita itu meneliti, sehalus teliti kepada orang itu. Maksud meneliti di sini mencari-cari aib dan salahnya orang itu. Demikian apabila mencintai seseorang itu lebih daripada batas, maka timbul juga buruk sangka. Karena busiah. Jangan. Akibatnya buruk sangka mati kada beriman. Adapun Datuk Kalam Raya mengatakan kepada salah satu cucunya, kalau ingin terbuka ilmu dan amal yang soleh, kuncinya membuka hanya baik sangka. Imam Ghazali sudah mengatakan, kalau orang yang alim kita menganggap sesuatu kerjaannya itu ada dasar di dalam kita. Kalau orang jahil, dia melaksanakan karena uzur, yaitu jahil. Jadi kita masih lagi kawat baik sangka kepada Allah dengan keterangan Imam Ghazali. Kalau orang kaya, kita baik sangka. Beliau adalah banyak pahala, sedekah. Walau tidak terlihat, mungkin sedekahnya sembunyi-sembunyian. Tapi kalau sudah tidak ada musuh kepada orang yang berduit itu tadi, walaupun nampak sedekahnya, karena kita di hati sudah tidak senang, maka timbul sangkaan bahwa beliau itu masih pelit. Kalau talidahkan, namanya mengupas. Kalau hanya di hati,
membawa husnul khatimah. Kalau orangnya orang susah, kita sangat baik, dia lebih dahulu masuk surga. Karena apa yang dihisab, orangnya tidak punya apa-apa. Yang dihisab itu orang yang banyak mempunyai sesuatu. Seperti orang belaya datang haji, banyak bawaan, maka lambat sampai ke rumah karena barangnya harus diperiksa keseluruhannya. Tapi kalau awak kadang besar, cepat sampai ke rumah. Kalau orangnya orang kafir, kita baik sangka. Boleh jadi di akhir umurnya dia mengangkat 2 kalimat syahadat dan meyakinkan. Ahlus sunnah wal jamaah ittifaq. Kalau orang mati kafir, boleh jadi Tuhan masukkan ke dalam surga. Karena orang-orang yang mati kafir tahta masyiatillah, masih di dalam kehendak Allah. Insya'a adabahu wa insya'a adkhalahu jannah. Jikalau Tuhan menghendaki neraka, ia neraka. Jikalau Tuhan menghendaki surga, surga. Timbul pertanyaan kepada ahli sunnah, bagaimana janji-janji dalam Al-Quran dari Allah orang mati kafir masuk neraka? Dijawab oleh ahli sunnah. Janji dalam Al-Quran dari Allah orang mati kafir masuk neraka? Dijawab oleh ahli sunnah. Cukup sebagai Tuhan tidak menyerahi janji, satu orang saja yang dimasukkan ke dalam neraka, yang lainnya tersesat. Begitu ahli sunnah wal jamaah baik sangkanya kepada Allah dan luas harapannya kepada Allah bagi orang yang sudah mati kafir. Tapi kalau sudah kita itu terlalu cinta kepada orang atau ada permusuhan bekasnya, sisanya disebut dendam. Tidak bisa hati kita itu baik sangka, pasti buruk sangka. Misalnya berbinian lalu cemburu, lalu timbul sangka macam-macam. Atau orang-orang bekas bakalahi, lalu ampunan memaafkan bapaknya itu masih ada, lalu masih mencari-cari lagi kesalahannya atau membongkar kesalahan yang lewat. Di dalam kitab Imam Ghazali lagi disebutkan bahwasanya tidak ada rugi orang yang baik sangka. Apabila Jumat cukup syarat wajibnya dan manusianya itu tidak ada uzur, maka kalau dia meninggalkan Jumat, hukumnya dosa seluruh badan. In sholat dhuhra, walaupun dia sholat dhuhra, tetap dosa seluruh badan meninggalkan Jumat karena syaratnya cukup, dia bukan uzur. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka al-jumu'ata min ghairi daruratin faba'adha 'ala qalbihi." Siapapun yang meninggalkan Jumat dengan ketiadaan darurat, di dalam hadis ini darurat bukan uzur, darurat. Nah, darurat di sini daruratin di situ nakirah. Apabila nakirah artinya panjang.